Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi besar menimpa umat Nabi Muhammad SAW ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Setelah kepergian Khalifah Utsman, kepemimpinan umat Islam kosong selama 5 hari lamanya. Walaupun Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai kandidat yang paling tepat untuk menggantikannya, baik beliau maupun para tokoh sahabat lain menolak jabatan tersebut dengan tegas, menganggapnya sebagai tanggung jawab yang terlalu berat untuk ditanggung. Para pemerintah terus mencari pengganti baru, tetapi upaya mereka tidak mendapatkan respon dari pihak yang mereka ajak. Orang-orang dari Mesir mengunjungi Sayyidina Ali, namun beliau menghindar dan menolak permintaan mereka. Orang-orang Kufah mencari Az-Zubair bin Awam, namun ia juga menolak dengan tegas. Sementara itu, orang-orang Basrah mengajukan permintaan kepada Talhah bin Ubaidillah untuk menjadi khalifah. Namun seperti rekan-rekannya, Talhah juga menolak tegas. Bisa dilihat, meskipun para pemerintah ini sepakat untuk menggulingkan Khalifah Utsman, namun mereka tidak memiliki kesepakatan mengenai siapa yang harus menggantikannya. Nampaknya, ini telah menjadi pola yang berulang ketika pemerintahan digulingkan. Setelah ditolak oleh ketiga tokoh utama sahabat tersebut, para pemerintah bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengakui beliau sebagai salah satu anggota Ahlus Syuro, kelompok yang bertugas menunjuk khalifah setelah Umar bin Khattab. Kami telah sepakat untuk mengangkatmu, jadi majulah, kami akan mendukungmu. Sa'ad bin Abi Waqqas menolak tawaran tersebut dengan tegas, bersama dengan Ibnu Umar, yang juga menolak dengan alasan bahwa ada dendam di dalam masalah ini dan mereka enggan terlibat. Para pemerintah masih bertekad mencari pengganti, dan mereka mendekati Abdullah bin Umar untuk menawarkan kepemimpinan. Ibnu Umar menolak dengan sungguh-sungguh, menyatakan bahwa ia tidak akan terlibat dalam urusan tersebut dan meminta mereka mencari orang lain. Ketidaktahuan mereka tentang langkah selanjutnya membuat para pemerintah bingung dan tertekan. Mereka merasa frustasi karena telah menggulingkan pemimpin dengan alasan menghentikan kerusakan, tetapi situasinya malah semakin kacau. Mereka menjadi takut karena tampaknya tidak ada satupun sahabat yang bersedia menerima kepemimpinan. Akhirnya, mereka mengambil jalan pintas dengan mengumpulkan penduduk Madinah dan mendesak mereka untuk memilih pemimpin di antara mereka. Penduduk Madinah dipanggil Al-Usura dan dianggap sebagai calon pemimpin yang pantas diakui oleh umat. Mereka diancam untuk memilih pemimpin. Jika tidak, mereka akan berperang melawan Ali, Talhah, Zubair, dan orang-orang lainnya. Dengan cepat, orang-orang bergegas menuju Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menawarkan dukungan mereka untuk menjadi pemimpin. Ketika para pemimpin mencari bantuan dari Sayyidina Ali, beliau menolak dengan lembut, menyatakan bahwa situasinya saat ini penuh dengan kebingungan dan ketidakjelasan, membuat hati dan akal bimbang. Mereka berargumen bahwa Ali harus merespon dengan mengingat ancaman yang menghadang Islam, dan dengan ketegasan menghadapi fitnah tersebut. Sayyidina Ali setuju untuk memenuhi permintaan mereka, tetapi ia menekankan bahwa dia hanya akan memimpin sesuai dengan pengetahuannya dan kepercayaan dari para pengikutnya. Jika mereka tidak patuh, maka tidak ada perbedaan antara dirinya sebagai pemimpin dan mereka sebagai rakyat biasa. Sebagai pemimpin, dia berhak untuk didengarkan dan ditaati. Mendengar respon positif dari Sayyidina Ali, orang-orang bersorak dengan gembira dan menyepakati untuk bertemu lagi keesokan harinya. Pada pagi hari Jumat, mereka berkumpul di masjid untuk memberikan dukungan resmi kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin mereka. Sayyidina Ali naik ke mimbar dan menyatakan bahwa urusan kepemimpinan adalah hak milik mereka dan tidak ada yang berhak atasnya selain orang yang dipilih untuk memimpin. Kemarin aku enggan terlibat dalam urusan ini, tapi kalian menolak semua orang kecuali aku. Sadarilah, peran yang kupegang hanyalah sebagai kunci urusan kita bersama. Aku tidak akan mengambil 1 dirham pun dari kalian. Jika kalian mau, maka tanggung jawab ini bisa kalian ambil. Jika tidak, maka tak ada seorang pun yang berminat. Mereka bersikeras untuk tetap berada di pihakku. Saat umat Islam semakin mendesak untuk mengangkatku, aku menyatakan bahwa dukungan kalian harus dilakukan secara terang-terangan, karena dukungan tanpa syarat dari kalian adalah yang kuminta. Muhajirin dan Ansar akhirnya masuk ke masjid untuk memberikan dukungan, dan kemudian diikuti oleh masyarakat secara umum. Awalnya, aku tidak setuju untuk menjadi khalifah. Setelah mempertimbangkan kepentingan umat dan melihat situasi masyarakat, pikiranku berubah. Aku ingin menyatukan masyarakat dan mengatasi kekacauan yang sedang terjadi. Artinya, jabatan ini bukan karena desakan para penguasa, melainkan benar-benar atas keinginan masyarakat. Setelah dibayat sebagai khalifah,
Aku memulai kepemimpinanku di tengah masa yang penuh gejolak. Pikiranku penuh kekhawatiran terhadap keadilan bagi para pembunuh Utsman. Aku sungguh berkeinginan untuk menegakkannya, namun situasinya tidak semudah itu. Para penguasa saat ini menguasai Madinah, dan jika aku memaksa penerapan hukum tanpa kompromi, pasti mereka akan melawan, karena mereka tidak bertakwa. Para penguasa tidak segan untuk membunuh penduduk Madinah dan merampas harta mereka. Inilah alasan mengapa Sayyidina Ali menunda penegakan hukum. Beliau menginginkan kondisi di Madinah menjadi tenang terlebih dahulu. Setelah para penguasa meninggalkan kota dan para pembunuh teridentifikasi dengan jelas, barulah ditegakkan. Aisyah menceritakan bahwa setelah terbunuhnya Utsman, beliau kembali ke Madinah dari Makkah dan bertemu dengan seorang kerabat. Aisyah bertanya mengenai situasi di Madinah, dan dia menceritakan bahwa Utsman telah terbunuh dan orang-orang sepakat untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin. Keadaan di sana sangat kacau. Walaupun banyak sahabat yang mendukung Sayyidina Ali, namun ada dua kelompok sahabat lain yang memiliki pandangan berbeda. Satu kelompok, yang terdiri dari Aisyah, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Al-Awam, berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman harus dilakukan segera. Mereka semua memiliki pandangan yang sama seperti Sayyidina Ali, dan merupakan tokoh utama dari para sahabat, serta orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kelompok lainnya terdiri dari sahabat dan keluarga Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam, menerima permintaan dari Sayyidina Ali untuk memberikan dukungan kepadanya sebagai khalifah. Muawiyah memiliki pandangan berbeda karena dia adalah kerabat dari Khalifah Utsman. Ia ingin penegakan hukum atas pembunuh Utsman dilakukan terlebih dahulu sebelum dia bersedia memberikan dukungan kepada Sayyidina Ali. Atau, Muawiyah ingin mengurus pembalasan atas kematian Utsman dan membuktikan kesetiaannya kepada Sayyidina Ali dengan mengusir para pembunuh terlebih dahulu. Barulah setelah itu, Muawiyah dan penduduk Syam akan bersedia mendukung Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merasa bahwa permintaan Muawiyah ini melebihi tugasnya sebagai khalifah, dan oleh karena itu menolak usulan Muawiyah. Dia bahkan melihat sikap Muawiyah sebagai tindakan pembangkangan. Dalam upaya untuk menegakkan otoritasnya, Sayyidina Ali ingin mengganti Muawiyah dengan Sahal bin Hunayf sebagai gubernur Syam. Penduduk Syam sangat mencintai Muawiyah karena dia adalah pemimpin yang adil dan penyayang terhadap mereka. Mereka menolak kedatangan Sahal bin Hunayf dan memilih tetap setia pada Muawiyah. Dalam situasi yang menegangkan ini, Sayyidina Ali mengambil keputusan tegas dan memutuskan untuk berangkat ke wilayah Syam untuk menghadapi gubernurnya. Sayyidina Ali berpendapat bahwa penangkapan dan eksekusi para pembunuh Utsman tidak bisa dilakukan dengan cepat karena jumlah mereka yang begitu banyak. Jika dilakukan secara tergesa-gesa, hal itu dapat menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah yang lebih besar karena para pelaku masih belum dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga penegakan hukum menjadi sangat sulit. Di sisi lain, Muawiyah berpendapat bahwa sebagai kerabat Utsman bin Affan, dia berhak menuntut pembalasan atas darah kerabatnya. Tapi Muawiyah bukan tidak mau berbaikan dan juga tidak membangkang. Dia hanya menunda tindakannya sampai tuntutannya dipenuhi oleh Sayyidina Ali. Saat Sayyidina Ali menyiapkan pasukan untuk berangkat ke wilayah Syam, situasi semakin tegang dan sulit. Kedua belah pihak memiliki pandangan yang kuat dan keyakinan masing-masing. Semua ini menambah kompleksitas konflik yang sedang berlangsung. Beliau menemukan ada kelompok lain yang terdiri dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Az-Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Madinah menuju Basrah. Para sahabat ini merasa bahwa Sayyidina Ali keliru karena tidak segera menegakkan hukum terhadap para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang Sayyidina Ali tidak mampu lakukan. Kelompok ini percaya bahwa tindakan mereka akan membawa perdamaian di antara umat muslim. Di sisi lain, Sayyidina Ali dan kelompoknya memilih untuk menahan diri dan tidak berbicara buruk tentang para sahabat. Mereka menghargai kedudukan para sahabat di sisi Allah dan Rasul-Nya. Kejadian ini terjadi pada tahun 36 Hijriah, dan Sayyidina Ali kaget dengan pergerakan kelompok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu, Sayyidina Ali mengubah rencananya yang semula akan menuju Syam, lalu berubah arah menuju Basrah. Tujuannya adalah untuk menghentikan pasukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Zubair, dan Talhah bin Ubaidillah. Beliau tidak ingin berperang melawan mereka, melainkan mengajak mereka untuk kembali ke Madinah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyarankan sang ayah untuk tidak menghadapkan pasukan kepada mereka.
karena itu dapat diartikan sebagai perang. Namun Sayyidina Ali tetap pada pendiriannya dan berangkat menuju pasukan yang menuju Basrah, tempat para pembunuh Utsman bin Affan berkumpul. Saat tiba di Zikor, Sayyidina Ali mengutus Al-Kaka untuk bertemu dengan para sahabat yang telah tiba di Basrah. Sayyidina Ali memberikan perintah kepada Al-Kaka untuk bertemu dengan Zubair dan Talha, dan mengajak mereka untuk bersatu dan memahami bahayanya perpecahan. Sayyidina Ali menguji Al-Kaka dengan bertanya apa yang akan dia lakukan saat bertemu dengan keduanya tanpa memiliki wasiat khusus darinya. Al-Kaka menjawab bahwa ia akan bertindak sesuai dengan perintahnya dan jika keduanya memberikan tanggapan yang tidak sesuai rencana, dia akan mencari solusi yang tepat sesuai dengan situasi. Setelah berbicara dengan Aisyah radhiyallahu anha dan mendengar tujuannya untuk menciptakan perdamaian di tengah-tengah perselisihan, Al-Kaka mengundang Zubair dan Talha untuk berkumpul. Ketika mereka tiba, Al-Kaka bertanya apakah mereka juga sependapat dengan niat Aisyah. Zubair dan Talha setuju, dan Aisyah juga menanyakan pendapat Al-Kaka. Al-Kaka menjelaskan bahwa solusi untuk masalah ini adalah ketenangan, karena ketenangan akan menghilangkan kekacauan. Jika mereka semua bersatu mendukung Sayyidina Ali, itu akan menjadi tanda kebaikan dan rahmat, dan tuntutan atas pembalasan atas darah Utsman bisa diatasi. Dengan demikian, melalui dialog dan kesepakatan, mereka berusaha mencari solusi yang damai dan menghindari konflik lebih lanjut. Terjadilah kebaikan dan kedamaian yang mewarnai umat. Jika kalian menolak dan mengedepankan ego, maka itu akan membawa keburukan dan kerugian. Mari kita jadi kunci kebaikan seperti dulu. Jangan hadapkan kami pada bala yang akan menerpa kalian juga. Aku mengatakan ini dengan nama Allah, dan aku sangat khawatir bahwa masalah ini tidak akan selesai hingga Allah mencabut kebaikan dari umat ini dan menyusahkan mereka. Terjadilah apa yang terjadi, pembunuhan Utsman merupakan permasalahan besar, bukan sekadar pembunuhan biasa seperti satu orang membunuh orang lainnya atau satu kabilah membunuh seseorang. Para sahabat menyatakan setuju dengan apa yang Al-Kaka sampaikan, dan mereka menginginkan Sayyidina Ali untuk sepenuhnya setuju dengan solusi yang telah disampaikan. Al-Kaka kembali menemui Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pun kagum dengan apa yang telah diucapkannya. Semua sahabat sepakat untuk bersatu dan mereka yang menginginkan perdamaian merasa senang. Para pembunuh Utsman merasa terancam dengan persatuan ini. Sebelum Al-Kaka kembali, pasukan Arab di Basrah bertemu dengan Sayyidina Ali di Zikor. Mereka ingin mengetahui pendapat kelompok Ali di Kufah yang ingin menghadang pasukan Basrah. Demikian pula, pasukan Basrah ingin menyampaikan pesan mereka kepada pasukan Kufah. Semua ini menunjukkan betapa rumitnya situasi yang tengah terjadi, di mana perdamaian dan perpecahan saling berhadapan dan menjadi perhatian dari berbagai kelompok dalam umat Islam. Pada kenyataannya, mereka menginginkan perdamaian yang sebenarnya. Mereka tidak berniat untuk mengusik atau memerangi siapapun. Ketika itu, Sayyidina Ali tiba dan mengutus Hakim bin Salamah dan Malik bin Hubaib untuk menyampaikan pesan pada pasukan Jamal, yakni pasukan Basrah yang terdiri dari kelompok Aisyah, Talha, dan Zubair. Beliau meminta mereka untuk tetap berada dalam kondisi saat bertemu dengan Al-Kaka, dan melihat apa yang akan terjadi. Setelah Hakim dan Malik kembali, mereka memberitahu bahwa orang-orang Basrah masih memegang teguh kondisi saat Al-Kaka bersama mereka. Sayyidina Ali lalu mengirim utusan kepada para tokoh di pihaknya dan para tokoh di pihak Talha dan Zubair. Beliau memberitahu mereka untuk bertemu dan bersatu. Mereka melewati malam dengan tenang dan damai, perasaan yang tidak mereka rasakan di malam-malam sebelumnya. Kaum muslimin merasa bahagia karena perdamaian telah terwujud. Namun, para pemberontak dan pembuat fitnah tidak tinggal diam. Mereka khawatir akan keselamatan mereka jika perdamaian benar-benar tercapai. Mereka berkumpul dan merencanakan berbagai intrik, termasuk orang-orang seperti Ulbah bin Al-Haytham, Salim bin Salabah, Surai bin Aufa, Al-Ashtar, dan beberapa orang lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Di suatu perkumpulan tersebut, para pemberontak yang meliputi juga para pendukung mereka dari Mesir, seperti Abdullah bin Sabah dan Ibnu Muljam, berkumpul untuk berdiskusi tentang rencana mereka. Mereka mengakui bahwa Sayyidina Ali, di antara semua yang menuntut darah Utsman, adalah seorang yang paling paham dan mengamalkan Al-Quran dengan baik. Mereka khawatir jika Sayyidina Ali dan pasukannya bersatu dengan pasukan Jamal, mereka akan segera memerangi dan menerapkan hukum qisas terhadap pemberontak. Abdullah bin Sabah kemudian mengusulkan agar mereka berpencar dan menyusup ke berbagai kelompok tanpa disadari. Kemudian, ketika mereka berkumpul, mereka akan memulai peperangan untuk menyebabkan kekacauan dan panik.
para pemberontak sepakat dengan rencana Abdullah bin Sabah dan mulai menyusup dengan diam-diam ke berbagai kelompok. Mereka bergerak di saat malam gelap dan menyusup secara bertahap, berbaur dengan kelompok-kelompok yang mereka sasar. Setiap kelompok membawa senjata untuk menyebarkan provokasi di antara pasukan Jamal dan semua kelompok yang mereka susupi. Dalam situasi yang rumit itu, terjadi kesalahpahaman di antara pasukan Jamal dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keduanya saling menuduh berkhianat. Pertempuran tak terhindarkan. Namun Sayyidina Ali berusaha mengurangi korban dengan menghentikan peperangan. Melihat pasukan Jamal berjuang melindungi unta yang ditunggangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pasukannya untuk melukai unta itu, berharap akan meruntuhkan moral pasukan lawan dan mengakhiri perang. Saat Sayyidina Ali bertemu dengan Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam, dua sahabatnya yang memberontak, ia menghadapkan pertanyaan yang langsung mengenai hati Talhah. Ali bertanya kepada Talhah mengenai istrinya, bahwa meskipun Talhah bisa menjaga istrinya sendiri di rumah, dia membawa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Pertanyaan itu membuat Talhah tidak dapat menjawab. Ia hanya menundukkan kepala dan akhirnya meninggalkan barisan yang dipimpinnya. Ketika Marwan bin Al-Hakam melihat Talhah meninggalkan medan pertempuran dan memisahkan diri dari pasukan, ia dengan tegas menyatakan bahwa dia tak akan berhenti mengejar pembalasan untuk darah Utsman. Marwan bertekad untuk membunuh Talhah, yang menurutnya juga bertanggung jawab atas kematian Utsman. Tanpa ragu, Marwan meluncurkan anak panah ke arah Talhah. Marwan berhasil membunuh sahabat Nabi yang terhormat tersebut, dengan keyakinan bahwa itu adalah balas dendam atas kematian Utsman bin Affan. Jika kita kembali melihat ke masa lalu, Talhah bin Ubaidillah dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh dalam prinsip keislamannya. Sejak awal mengikuti Islam, dia adalah orang yang selalu berpegang pada janjinya dan terkenal karena kemurahan hati. Bahkan pernah ia membawa pulang keuntungan dagang yang besar, mencapai 700.000 dirham, dan dihabiskan untuk kepentingan umat dan kaum muslimin. Pada hari berikutnya, Sayyidina Ali dengan murah hati membagikan hasil keuntungan dagangnya kepada fakir miskin Ansar dan Muhajirin. Meskipun uang itu merupakan haknya, beliau merasa tidak berhak memegang begitu banyak harta. Pantaslah Rasulullah memberinya gelar Talha al-Yaud, yang berarti Talhah yang pemurah, dan Talha al-Fayyad, yang berarti Talhah yang dermawan. Talhah bin Ubaidillah wafat sebagai syuhada pada usia 60 tahun dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, saat Sayyidina Ali bertatap muka dengan Zubair bin Awam, beliau bertanya dengan penuh kasih, apa yang mendorong Zubair datang ke tempat itu untuk menuntut balas atas kematian Utsman? Zubair dengan jujur menjawab, dan Sayyidina Ali kemudian mengingatkan Zubair tentang suatu hari di masa lalu ketika Rasulullah bertanya padanya apakah dia mencintai Ali. Zubair menjawab dengan tulus bahwa dia sangat mencintai Ali, dan Rasulullah menyatakan bahwa suatu saat nanti Zubair akan memeranginya dan saat itu dia berada di pihak yang keliru. Zubair mengakui, sekarang aku ingat dan aku tersesat dari pesan Nabi. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia segera meninggalkan medan pertempuran. Sayangnya, Amr bin Jurmus, seorang anggota pasukan Ali, melihat pemisahan Zubair dan mengikutinya, akhirnya membunuh Zubair ketika dia hendak melakukan sholat. Setelah mengetahui tentang pembunuhan itu, Amr berpikir Khalifah Ali akan senang dengan tindakannya. Jadi dia membawa pedang-pedang Zubair yang telah dirampasnya setelah melakukan kejahatan tersebut dengan maksud untuk memberi kabar tentang aksinya. Sayyidina Ali berteriak setelah mengetahui bahwa pembunuh Zubair bin Awam ada di depan pintu dan memerintahkan orang untuk mengusirnya. Beritahu pembunuh anak ibu Safiyah itu bahwa api neraka telah disiapkan untuknya, ujar Khalifah Ali. Ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Sayyidina Ali oleh beberapa sahabatnya, beliau mencium pedang itu dan menangis. Lalu beliau berkata, "Demi Allah, pedang ini sudah banyak berjasa digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin 10 sahabatnya masuk surga. 2 di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Pada saat itu, beliau berusia 66 atau 67 tahun. Setelah jasad Zubair bin Awam dimakamkan, Khalifah Ali bin Abu Thalib berkata, "Sungguh, aku berharap bahwa aku, Talhah, Zubair,
dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran, Surat Al-Hijr, ayat 47. Usai perang, Sayyidina Ali bin Abu Thalib tetap menghormati dan memuliakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengutus saudaranya, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, untuk menemani Aisyah dan rombongan 40 wanita dari kelompok Basrah dalam perjalanan pulang ke Madinah. Mereka berangkat bersama-sama menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan setelah itu baru ke Madinah. Dari kisah ini, kita dapat memahami betapa benarnya pendapat Al-Hasan bin Ali yang melarang ayahnya untuk menghadang pasukan Jamal. Dan sejarah ini kemudian dilebih-lebihkan oleh para orientalis serta orang-orang yang memiliki kebencian terhadap salah seorang sahabat yang turut berperang dalam peristiwa Jamal. Mereka melebihkan jumlah korban dan menciptakan fitnah sehingga terlihat para sahabat saling benci dan haus kekuasaan. Padahal, sebenarnya mereka semua ingin bersatu dan menuntut keadilan, bukan berperang. Mereka hanya berbeda pendapat dalam menentukan cara menangkap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemberontak yang memprovokasi dan menyusup ke semua pihak, sehingga timbul kecurigaan dan kesalahpahaman antara mereka. Perang Jamal berlangsung selama sekitar setengah hari, dan korban yang jatuh dari semua pihak tidak lebih dari 100 orang. Setelah Perang Jamal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Madinah menuju ke Kufah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.